Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Buddha Siddhartha Gautama ternyata keturunan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman alaihi salam lahir sekitar tahun 975 hingga 935 sebelum Masehi. Sedangkan Siddhartha Gautama lahir pada tahun 623 sebelum Masehi. Tampak ada korelasi antara Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Balqis yang kemudian berketurunan hingga melahirkan keturunan-keturunan Nabi hingga kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Balqis yang bernama Nabi Zulkifli diduga kuat adalah Siddhartha Gautama. Zulkifli adalah seorang guru yang memiliki kesabaran tingkat tinggi. Dalam bahasa Arab, Zulkifli sendiri berarti orang yang berasal dari kifil. Sedangkan kifil itu sendiri menurut Kalam Azad merupakan nama Arab untuk kapilah, singkatan dari kapilah Fastu. Pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi, yaitu tahun 623 sebelum Masehi, lahir seorang yang bernama Siddhartha Gautama. Tepatnya di bandar kapilah Fastu atau kapilah Fatu atau kapil, lidah Arab menyebut kafil. Siddhartha Gautama merupakan putra Raja Sudodana dan Permaisuri Mahayana. Raja Sudodana berasal dari keturunan suku kaum Sakyas, dari keluarga kesatrian, dan memerintah Sakyas berdekatan dengan Nepal. Adapun Permaisuri Mahayana sendiri adalah putri Raja Anjana yang memerintah kaum Kolia di Bandar Devada. Dalam agama Buddha, kata Buddha bermakna seorang yang bijaksana atau dia yang mendapatkan petunjuk. Istilah ini digunakan dengan makna nabi. Gautama Buddha pernah menceritakan kedatangan seorang antim Buddha. Perkataan antim bermaksud yang terakhir, dan antim Buddha bermaksud nabi yang terakhir. Atau antim terakhir yang dimaksudkan ialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Pada saat kematian Gautama Buddha, beliau memberitahu perkara ini kepada pengikut setianya bernama Ananda. Maka nabi dalam bahasa Arab atau berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Karena itu orang yang di tempat tinggi dapat melihat tempat yang jauh. Nabi dalam bahasa Arab sinonim dengan kata Buddha sebagaimana difahami oleh para penganut Buddha. Sinonimnya pengertian ini dapat diringkaskan sebagai seorang yang diberi petunjuk oleh Tuhan sehingga mendapat kebijaksanaan yang tinggi menggunung. Pertanyaannya adalah bagaimana korelasi antara Borobudur dengan kelahiran Siddhartha Gautama yang kemudian terkenal berasal dari India. Dari sisi kemungkinan, pertama adalah bahwa Nabi Sulaiman wafat di Borobudur saat mengawasi prajuritnya yang berasal dari jin dan manusia. Kedua, setelah menikah, Ratu Balqis bersama anaknya tinggal di Jawa yang kemudian berketurunan Siddhartha Gautama atau Zulkifli. Dan yang ketiga, salah satu keturunan Sulaiman alaihissalam berpindah tempat ke daerah India untuk berdakwah sehingga berketurunan Siddhartha Gautama atau Zulkifli. Benarkah Buddha itu disebut dalam Al-Quran? Sebenarnya tidak ada kata-kata Buddha di dalam Al-Quran. Namun menurut Dr. Alexander Berzin bahwa terdapat catatan para sejarawan dan peneliti yang mengaitkan beberapa ayat Al-Quran dengan Sang Buddha, yaitu pada ayat demi buah tin atau fig dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya? Surat Atin 95.21. Beliau menjelaskan bahwa buah zaitun melambangkan Yerusalem, Isa alaihissalam. Bukit Sinai melambangkan Musa alaihissalam dan Yahudi. Kota Mekah pula menunjukkan Islam dan Muhammad. Sedangkan pohon tin melambangkan apa? Tin atau fig sama dengan pohon Bodhi. Pohon Bodhi adalah tempat Buddha mencapai pencerahan sempurna. Al-Qasimi di dalam tafsirnya berpendapat bahwa sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan buah tin yang dimaksud adalah pohon Bodhi. Profesor Hamidullah juga berpendapat sama dengan Al-Qasimi.
bahwa perumpamaan pohon atau buah tin atau fig di dalam Al-Quran menunjukkan Buddha itu sendiri. Maka dari sinilah mengapa sebagian ilmuwan Islam meyakini bahwa Buddha telah diakui sebagai nabi di dalam agama Islam. Sedangkan Hamid Abdul Qadir, seorang sejarawan abad ke-20, mengatakan dalam bukunya Buddha yang Agung, riwayat dan ajarannya Arab Buddha Al-Akbar Hayatu wa Falsafto, menjelaskan bahwa Buddha adalah Nabi Zulkifli, yang berarti ia berasal dari Kifil. Nabi Zulkifli disebutkan 2 kali di dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Al-Anbiya 21.285. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyas, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Syad 38.248. Belum dapat dipastikan bahwa Zulkifli itu Buddha. Dan belum bisa dipastikan pula bahwa Siddhartha Gautama itu merupakan keturunan dari Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Itulah kisah dari Buddha Siddhartha Gautama, ternyata keturunan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.